I Gusti Ngurah Rai lahir di Puri Carangsari, berjuang dan bertempur sampai titik darah penghabisan melawan penjajah Belanda dengan pasukan Ciung Wanara, melakukan perlawanan dengan cara bergerilya hingga akhirnya perang Puputan. Di tengah kabut asap perang yang mengaburkan langit, terdapat cerita seorang pahlawan yang istimewa dalam bayang-bayang keberanian yang tak terhingga, I Gusti Ngurah Rai. Sebuah nama yang dikenang dalam legenda pahlawan namun dengan misteri yang mengelilinginya. Di tengah gemuruh senjata kepemimpinannya bersinar terang, menatap bahaya dengan mata penuh keteguhan. Setiap langkahnya di medan perang adalah simfoni keberanian yang menggetarkan hati para penjaga kebebasan. Namun, di balik keberaniannya yang gemilang, terdapat pertanyaan yang menggantung, seperti bayangan yang menyelimuti kebenaran sejati. Namun, ingatan I Gusti Ngurah Rai tidak pernah pudar oleh sosok ibunda yang tersandra oleh Belanda. Dalam kesunyian yang melingkupi I Gusti Ngurah Rai, tiba-tiba muncul penduduk yang bersekongkol dengan Belanda, yang membawa surat dari Belanda untuk I Gusti Ngurah Rai, dengan berisikan, "Menyerahlah, Rai." Setelah beliau membaca surat itu dan membalas surat tersebut, I Gusti Ngurah Rai terjebak dalam pusaran ketakutan dan kemarahan yang tidak terkondisikan. Di setiap langkahnya terasa diawasi oleh penjajah Belanda, namun tekad I Gusti Ngurah Rai sangatlah kuat untuk menegakkan kebenaran. Mutiara Kemerdekaan 1945, Desa Carangsari menjadi saksi bisu semangat perjuangan yang mengalir dalam setiap jiwa. Masyarakat Desa Carangsari menjadikan momen ini sebagai persembahan gudang bagi negeri tercinta. Beberapa bintang sudah mulai menyaksikan persatuan beberapa jiwa. Di tengah riuh hidup masyarakat Carangsari, nampak hadir dua putra I Gusti Ngurah Rai bernama I Gusti Ngurah Tantra dan I Gusti Ngurah Yudana. Seperti api, senjatawa mereka memenuhi keceriaan yang mengalir. I Gusti Ngurah Rai merupakan pemimpin Puri Carangsari dengan istrinya yang bernama Desak Putukari. Desa Carangsari adalah perwujudan kedamaian yang mempesona, sebuah tempat yang dimana adanya alam berkabut dengan harmoni jiwa. I Gusti Ngurah Rai bersama keluarga Puri Carangsari memancarkan aura kebijaksanaan dan kebaikan menjadi mercusuar bagi masyarakat Desa Carangsari. Begitulah adanya beliau di Desa Carangsari yang selalu hangat dengan masyarakatnya. Namun, di tengah keharmoniannya, dia menerima balasan dari surat tersebut. I Gusti Ngurah Rai terdampar di lautan pikiran yang gelap gulita, tergemuruh dengan surat yang tak terduga. Namun di sisi lain, kebingungan muncul di Desak Putukari yang melihat suaminya dengan pelan dan ia menghampirinya. I Gusti Ngurah Rai dengan mata yang berimpit rahasia berusaha menenangkan hati seorang istri dengan senyuman palsu sembari memeluk riang kedua putranya. Sementara itu, dalam keadaan bingung, istri I Gusti Ngurah Rai terpaku dalam kegelisahan yang menggunung. Ia mengalihkan perhatian dengan candaan penuh kasih untuk meyakinkan bahwa tidak ada rahasia yang disembunyikan oleh I Gusti Ngurah Rai. Lalu I Gusti Ngurah Rai memberikan lencana kepada kedua putranya sebagai tanda bahwa perjuangan selama ini harus dilanjutkan. Namun, tiba-tiba ada wangsit pusaka. Dalam percakapan yang menggantung, istri I Gusti Ngurah Rai semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang membuat pikiran suaminya kacau. Pertanyaan yang menggantung pikiran I Gusti Ngurah Rai. Dengan cepat ia menuju Pemerajan Agung untuk meminta petunjuk. Di tengah heningnya Pemerajan Agung Puri Carangsari, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta petunjuk di tengah badai yang menggoyahkan iman mereka. I Gusti Ngurah Rai dengan hati yang gemetar namun penuh dengan ketabahan memohon doa
agar mereka diberikan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan yang rumit. Dalam keheningan doa, I Gusti Ngurah Rai terhanyut dalam khayalan tragis yang menghantui dirinya. Perasaan Desak Putukari sebagai seorang istri yang sedang mengandung, melihat suaminya di mata batinnya memenuhi ruang sunyi yang menciptakan gelombang kegelapan, mengganggu keluarganya. Desak Putukari merasa hatinya teriris oleh duka yang dalam dan dengan lembut berusaha membangunkan dan membimbing suaminya ke kenyataan yang penuh dengan kerumitan. Balasan surat I Gusti Ngurah Rai yang membuat Belanda semakin ingin membunuh I Gusti Ngurah Rai. Hei, surat telah kami terima dengan selamat dan singkat. Kami sampaikan jawaban sebagai berikut tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara, tuan pulau menjadi tidak aman, bukti nyata telah tidak dapat dipungkiri. Ingatlah penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Amatlah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat soal kami serahkan kepada kebijaksanaan, bukan tempat perundingan diplomatik. Dan saya bukan kompromi, saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari pulau kami. Kami sanggup berjanji bertempur terus sampai cita-cita tercapai. Selama Tuan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga tumpah darah antara kita dan pihak Tuan. Semakin harap menjadi maklum, adanya sekali merdeka tetap merdeka. Dalam kekacauan dan situasi saat itu, peperangan Bali melawan Belanda dimulai dengan penuh darah. Di dalam medan perang tersebut, I Gusti Ngurah Rai telah menghembuskan nafas terakhirnya dengan penuh perjuangan sampai titik darah penghabisan. Lalu peperangan pun selesai dan Belanda tidak mengganggu Bali. Jasad I Gusti Ngurah Rai dibawa ke Taman Pujaan Bangsa Margarana Puputan Margarana untuk diupacarai, dan keluarga Puri Carangsari merasa sangat kehilangan.